yang terbaru. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Pasti 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Supaya belum hanya orang lainnya kok sampai 11.000 triliun kan, saya 100% aja bisa. Bisa, kan dramatisir. Itu sama penekanan aja. Biar viral. Biar viral. Kan banyak konten kreator di sini, Bang. Bahasa akademiknya 100% ya. Bahasa viralnya YouTube-nya 11.000 triliun persen biar dari kantong. Karena Jokowi bangun hilirisasi yang bikin negara-negara Eropa megap-megap kehilangan bahan mentah gratisan. Coba pikir, kenapa fitnah ijazah muncul pas Jokowi pensiun? Kenapa justru makin keras saat Gibran naik? Karena bagi mereka Jokowi tidak boleh punya legacy. Jokowi tidak boleh dikenang sebagai pemimpin berhasil. Jokowi harus dipreteli citranya biar bangsa ini ragu, biar sejarah ini kabur, biar proyek hilirisasi ini bisa dikacaukan. Dan disinilah kita sadar, fitnah ijazah bukan cuma soal politik dalam negeri. Ini soal pertarungan geopolitik. Siapa di balik tirai fitnah ini? Ada kelompok yang trauma 10 tahun gagal berkuasa. Ada mantan pejabat yang ingin comeback tapi tak punya panggung. Ada ormas-ormas yang kehilangan kucuran dana karena Jokowi rapikan anggaran. Dan jangan lupa, ada segelintir buzzer tua yang cari cuan dari fitnah, hoax, dan narasi benci. Roy Suryo itu bukan mastermind, dia pion. Yang kasih narasi, kasih briefing, kasih skrip, itu bukan orang biasa. Itu elit politik sakit hati, yang tak rela kekuasaan berpindah ke generasi baru, ke tangan Gibran yang masih segar dan dicintai publik muda. Kenapa harus waspada? Karena mereka akan terus menyerang. Hari ini ijazah, besok mungkin klaim Jokowi anggota orde tersembunyi. Lusa mungkin Gibran disebut anak alien. Dan publik akan terus dibombardir dengan omong kosong yang dibungkus kata-kata serius. Itulah senjata utama politik pasca kebenaran, post-truth. Ulangi kebohongan 1000 kali, biarkan viral, lalu tunggu sampai publik kebingungan. Dan kalau publik sudah bingung, itulah saat para dalang mengambil alih wacana. Tapi mereka salah target. Karena Jokowi bukan tipe pemimpin yang kabur dari fitnah, dia lawan, dia laporkan. Dan dengan itu dia ajarkan satu hal, bahwa demokrasi bukan tempat main fitnah. Kalau fitnah jadi senjata, maka demokrasi akan hancur bukan oleh senjata militer, tapi oleh mulut kotor dan jari yang ringan mengetik kebohongan. Kesimpulan sementara, fitnah ijazah palsu adalah proyek sistematis. Roy Suryo cuma aktor figuran. Ada kekuatan politik dalam dan luar negeri yang ingin menghapus legasi Jokowi. Gibran adalah ancaman masa depan bagi elit tua karena ia melanjutkan visi ayahnya. Rakyat harus waspada karena setiap narasi yang disebar punya agenda tersembunyi. Sekarang mari kita buka permainan kelas kakapnya. Karena kalau bicara tentang Jokowi, kita tidak lagi bicara tokoh politik lokal. Kita sedang bicara tentang figur sentral tatanan baru Asia Tenggara. Kita bicara tentang pemimpin yang berhasil mendobrak sistem global yang selama ini merugikan negara-negara berkembang. Dan itulah masalahnya, karena sejak Jokowi memulai hilirisasi, menolak Freeport sepenuhnya dikuasai asing, menantang mafia migas, hingga menciptakan poros kerjasama global yang tidak sepenuhnya tunduk pada Barat. Saat itulah tanda merah ditempel di dahinya. Dia terlalu mandiri untuk didiamkan. Lalu siapa yang merasa rugi? Lembaga think tank asing yang kehilangan pengaruh di istana. Investor besar dari negara-negara industri yang terganggu karena bahan mentah tak lagi bisa diangkut bebas. Organisasi internasional yang frustasi karena rekomendasi mereka tidak lagi ditelan mentah-mentah. Lalu siapa yang mereka temui? Politikus lokal yang kalah pemilu, LSM yang kehilangan funding, media tertentu yang ingin eksis dan jadi alat kampanye. Dan tentu saja, para mantan pejabat dan aktivis tua yang kebelet panggung. Maka lahirlah konsorsium baru. Konsorsium sakit hati dan asing. Keduanya sepakat, kita hajar Jokowi. Biar warisannya runtuh, biar Gibran tidak punya landasan kuat, dan biar publik Indonesia lelah dengan narasi pembangunan.
Itu kan tidak main-main. Dimana kita tahu di situ pasti ada yang namanya TNI, ya, pasti ada namanya kejaksaan, pasti ada yang namanya kepolisian, pasti ada yang namanya orang akademis. Semua kumpul di dalam yang namanya KPU, ya, itu kumpul mereka untuk memverifikasi dan mengklarifikasi tentang kebenaran dokumen seseorang. Itu dulu. Jadi nggak gampang. Ya, kalau ujuk-ujuk hari ini lagi ya, setelah Pak Jokowi tidak menjadi Presiden Republik Indonesia yang tercinta, itu masih ada lagi yang mempermasalahkan. Ini adalah satu hal-hal yang memang patut kita duga merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Bahkan tadi saya bilang, sudah ada putusan juga terkait Undang-Undang ITE. Dan kita dengar juga katanya ada lagi orang menggugat di pengadilan yang akan bersidang nih di Solo. Itu pun orang ternyata pada saat dia maju, kalau nggak salah ya, maju dia caleg atau apa, dia juga tersangkut itu. Ya, terkait dokumen palsu juga. Nah, ini gimana coba? Seorang yang mengajukan gugatan, legal standingnya hari ini sudah menjadi statusnya seorang tersangka. Nah, ironis di sini. Jadi, secara umum, secara general, saya dari segi hukum itu sudah kelar. Sudah kelar. Artinya klarifikasi dan verifikasi melalui badan, melalui institusi yang ditunjuk undang-undang, yaitu KPU, dalam hal penyelenggaraan pemilihan daerah, itu sudah kelar secara hukum. Nah, secara kebijakan publik, beliau itu sekarang kan bukan seorang presiden. Beliau sudah orang biasa. Sudah bukan siapa-siapa. Kenapa masih dirongrong? Kenapa kita masih repot? Itu yang saya nggak habis pikir. Bang, tapi ada netizen yang bertanya, Bang. Sebenarnya boleh kasih seseorang itu meminta kita harus menunjukkan ijazah palsu, Bang? Secara hukumnya, Bang? Tidak ada haknya. Tidak ada haknya. Contoh, misalnya, saya, ada seorang datang, Togar, kamu doktor ya? Ya, saya doktor. Tamatan mana? Saya sebutkan, saya adalah tamatan Universitas Udayana. Mana ijazah, apa haknya dia? Minta ijazah saya. Gila kan? Apa legalitas dia nanyain ijazah saya? Ada orang juga bilang, Togar, itu mobil kamu? Ya, itu mobil saya. Mana STNK-nya? Mana BPKB? Mau ngapain? Lo mau beli mobil gue? Betul nggak? Itu narasi itu loh, sederhana. Atau Togar, lo udah kawin ya? Udah. Lo punya istri? Nah, orang akan bertanya, mana surat nikah? Kan orang gila namanya. Betul nggak? Betul nggak? Mana surat nikah lo? Itu orang gila namanya. Jadi orang-orang yang menanyakan, mana Pak Jokowi ijazahmu? Itu orang gila lah. Otakmu yang palsu berarti. Bukan ijazahnya yang palsu, otakmu yang palsu. Jadi hal-hal kayak gini nih, yang memang tidak elok ya dipertontonkan di depan publik. Apalagi menyangkut seorang Bapak Joko Widodo. Yang seperti tadi saya bilang, untuk yang namanya election, pemilihan, dia sudah jenjangnya terlampaui jauh. Wali kota, gubernur, dan kepala pemerintahan Republik Indonesia. Ini kan euforia yang berlebihan, yang kita tahu semua juga pakar-pakar hukum yang sebelah sana yang selama ini kenceng-kencengnya memprovokasi keadaan tentang ijazah lah, tentang ini, tentang itu gue udah tahu banget, dan dia pasti tahu konstruksi hukum dan kerangka hukum. Kalau dia nggak tahu, dia berhenti aja jadi pengacara semua, dia berhenti jadi praktisi hukum, dia berhenti jadi kaum akademisi. Kenapa? Karena akan menonjolkan kebodohan-kebodohan yang nyata gitu. Kenapa? Karena kan gue udah bilang berkali-kali, sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi, karena dia asli ijazahnya. Karena itu nih hoax yang dilontarkan oleh orangnya itu aja. Kita lihat gerakan ini, protes ini, orang itu juga provokatornya. Gerakan ini rombongan itu juga. Jadi provokator ini harusnya sebenarnya disikapi oleh Pak Prabowo dengan tegas, jangan takut itu, karena jangan biarkan provokator ini jadi api dalam sekam. Gitu. Dan saya tahu persis ini provokatornya itu juga muka-mukanya gitu loh. Kayak provokator pesanan, kok kebal banget sih. Provokator ini kok kebal banget gitu loh. Dari zaman Jokowi yang memimpin dengan penuh tangan dingin ya,
keikhlasan, baik hati, dibully nggak ngelawan dan lain-lain. Tetapi kan hari ini yang memimpin Pak Prabowo, dan Pak Prabowo harus tahu bahwa gerakan-gerakan semi separatis seperti ini kan akan menghancurkan stabilitas nasional nantinya kalau dibiarkan. Harusnya tegas dong kayak Pak Harto. Saya tidak, katakan tidak, tangkap semua. Gitu, biar perlu keluarin regulasinya, tangkap ngapain? Kan kita tahu konstruksi hukum dalam undang-undang pidana dan lain-lainnya bahwa semua yang sudah berkaitan dengan isu ijazah palsu lah, apa yang palsu, kalau sudah masuk ke negara, udah terbit surat contoh katakanlah KPU, berarti negara sudah mengakui, gitu loh. Dan yang berhak memprotes itu sekarang ini harusnya KPU yang meloloskan Jokowi jadi wali kota, yang meloloskan Jokowi jadi gubernur, yang meloloskan Jokowi jadi presiden. Harusnya KPU yang protes. Kenapa nih orang-orang provokator ini yang ngotot ijazah palsu Jokowi? Lantas kalau Jokowi palsu, bagaimana? Bisa dipenjara? Nggak bisa juga, bos. Ada undang-undang tentang oportunitas, tentang kewenangan hakim dan jaksa untuk menyampingkan ya perkara pidana yang berkaitan dengan seorang pejabat publik, apalagi presiden. Itu dalam pasal 35C jelas dijelaskan di situ, undang-undang 46 kalau nggak salah. Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau dibicara begitu, wah. Dekan juga ikut berbicara, waduh Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi Pak, gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh bin tolil, ya. Dengan hormat, itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9. UUD 45 sudah diucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 dia nggak taati? Kok tetap jadi laporin saya? Ya Allah, tapi Jokowi saya happy. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.